Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna, channel yang akan menemani teman-teman dalam mempersiapkan menghadapi seleksi P3K tahun 2024. Dalam video ini akan membahas kompetensi manajerial. Pastikan subscribe channel Infoguna untuk mendapatkan video-video terbaru untuk persiapan seleksi P3K tahun 2024. Berbicara tentang kompetensi manajerial, kita merujuk pada 8 poin, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Anda memiliki seorang tetangga yang menggunakan cadar dan selalu berpakaian tertutup. Hal tersebut merupakan pemandangan yang tidak biasa. Bagaimana sikap Anda? A. Saya memintanya menyesuaikan diri dengan warga lain. B. Saya melaporkan kejanggalan ke RT RW setempat. C. Saya tidak peduli sebab bukan urusan saya. D. Saya bersikap wajar seperti pada tetangga lainnya. Memiliki seorang tetangga yang menggunakan cadar dan selalu berpakaian tertutup. Sikap terbaik jelas adalah D. Bersikap wajar, sama seperti sikap kepada tetangga lainnya. Ini adalah bentuk sikap kepekaan terhadap keberagaman, di mana poin tertinggi adalah di opsi jawaban D. Berikutnya adalah opsi jawaban C, tidak peduli sebab bukan urusan saya. Jadi jawaban terbaik tetap di opsi jawaban D dengan bersikap wajar, seperti halnya bersikap kepada tetangga yang lainnya. Zaman sekarang penuh dengan kemajuan teknologi. Setiap orang menggunakan sosial media setiap saat, menyebarkan berbagai berita dengan begitu cepat dan mudah. Tindakan Anda ketika mendapatkan berita melalui media sosial yang penting untuk disebarluaskan adalah A. Segera menyebarkan kepada orang lain agar mendapatkan informasi yang sama. B. Menyimpannya untuk diri sendiri saja. C. Saya tidak mengetahui kebenarannya. D. Saya menyelidiki kebenarannya sebelum menyebarkannya. Terkait kemajuan teknologi, penggunaan media sosial. Ketika mendapatkan berita melalui media sosial yang penting untuk disebarluaskan, sikap terbaik adalah D. Menyelidiki kebenarannya. Baru kemudian adalah menyebarkannya. Jadi difilter dulu informasinya, apakah berita itu atau informasi itu benar atau hanya berita hoax. Apabila berita tersebut adalah berita yang valid dan benar, maka dapat untuk disebarluaskan kembali melalui media sosial. Sangat relevan dalam kehidupan sekarang. Poin di sana adalah pengambilan keputusan, jadi tidak asal share ketika mendapatkan informasi. Yang harus dilakukan adalah mengecek terlebih dahulu dan filter, baru kemudian menyebarluaskannya. Jawaban terbaik ada di opsi jawaban D dengan poin 4 atau poin tertinggi. Poin di bawahnya ada di opsi jawaban A, segera menyebarluaskan informasi tersebut. Minusnya adalah tidak melakukan filter atau mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Jawaban terbaik di opsi jawaban D. Askia baru saja dipindahkan ke sebuah daerah terpencil. Ia menemukan adat dan cara ibadah di sana berbeda dengan caranya. Tindakan yang tepat adalah A. Membiarkan saja mereka dengan urusannya. B. Mendakwahi mereka bahwa caranya tidak tepat. C. Memerangi mereka sebab mereka berbeda. D. Mencemooh mereka di belakang dan mendoakan agar mereka bertaubat. Dipindahkan ke sebuah daerah terpencil. Menemukan adat dan cara ibadah yang berbeda dengan caranya. Tindakan yang tepat adalah terkait adat dan ibadah. Jelas jawaban yang tepat adalah A. Membiarkan saja mereka dengan urusannya. Karena disebutkan di soal bahwa di sana adalah hanya berbeda. Jadi opsi jawaban B mendakwahi bahwa caranya tidak tepat karena di sini tidak dinyatakan dalam soal, hanya berbeda. Jadi belum tentu tidak tepat. Jawaban terbaik adalah di opsi jawaban A, adalah bentuk sikap kepekaan terhadap keberagaman. Anda menjadi seorang panitia acara di desa. Di saat bersamaan ada keluarga jauh yang datang berkunjung. Tiba-tiba listrik padam sehingga mengakibatkan acara terhenti sejenak. Tindakan Anda adalah A. Segera menyediakan listrik untuk keluarga jauh. B. Menyalakan genset yang sudah tersedia. C. Menggunakan lampu seadanya. D. Menyuruh orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika Anda menjadi seorang panitia acara di desa, kemudian ada keluarga jauh yang datang dan listrik padam, apa tindakan yang paling tepat? Jelas jawabannya adalah B. Menyalakan genset
yang sudah tersedia. Ini adalah tindakan yang paling tepat dengan nilai tertinggi yaitu 4, di mana sikap tersebut adalah bentuk tanggung jawab atau salah satu unsur dari integritas dan juga pelayanan publik. Anda adalah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi, rata-rata mahasiswa berusia lebih tua. Salah seorang dari mereka bertanya dengan nada menguji dan meremehkan. Tindakan Anda adalah A. Menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. B. Menjawab pertanyaannya dan bertanya kenapa ia bersikap seperti itu. C. Tidak menjawab pertanyaannya sebab ia tidak sopan. D. Meminta yang lain mengajukan pertanyaan. Ketika menjalankan peran sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi, di mana mahasiswanya berusia lebih tua. Kemudian menanyakan sesuatu dengan nada menguji dan meremehkan. Sikap terbaik Anda adalah A. Menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar. Ini adalah sikap terbaik dengan nilai tertinggi, di mana poin di sana adalah sebagai sebuah bentuk pelayan publik dari jabatan dosen di sebuah perguruan tinggi. Anda diminta mengisi sebuah acara seminar, akan tetapi Anda belum memahami materi seminar tersebut. Di saat yang bersamaan, Anda diminta untuk meresmikan gedung baru. Tindakan Anda adalah A. Mencari sumber referensi materi untuk seminar. B. Mengisi materi seminar, kemudian mengisi seminar dan mengutus perwakilan untuk peresmian gedung. C. Tidak menghadiri seminar sebab saya tidak memiliki pengetahuan akan materi tersebut. D. Tidak menghadiri seminar dan memilih meresmikan gedung baru. Ketika diminta mengisi sebuah acara seminar, tetapi belum memahami materi seminar tersebut, di saat yang bersamaan diminta untuk meresmikan gedung baru. Sikap terbaik adalah di opsi jawaban B. Mempelajari materi seminar, kemudian mengisi seminar, dan mengutus perwakilan untuk peresmian gedung. Jawaban terbaik ada di opsi jawaban B dengan nilai 4, di mana poin di sana adalah mengelola perubahan, di mana kita diberikan tanggung jawab atau diminta untuk mengisi sebuah acara seminar di mana belum menguasai materi. Maka kita harusnya adalah tertantang memahami materi tersebut, kemudian mengisi seminar, sedangkan untuk peresmian gedung dapat mengutus perwakilan. Poin di sini adalah mengelola perubahan, salah satunya ditandai dengan mau dan mampu mempelajari hal-hal baru, termasuk materi seminar yang belum kita kuasai. Sangat penting untuk dipelajari mengelola perubahan, salah satu poin dari manajerial P3K. Dapat juga dipelajari melalui buku ungu dari Infoguna, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara untuk semua formasi. Buku asli P3K, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara dari Infoguna hanya tersedia di Shopee Pinter Media. Semoga teman-teman dapat lolos seleksi P3K tahun 2024 dan mendapatkan NIPS sebagai ASN P3K. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.